Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Muzzabil Farm, dan kali ini kita akan ngebahas tentang birahi sama emosi itu seperti apa. Jadi sebelum teman-teman menonton video ini, jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen, dan jangan di skip ya teman-teman ya, karena untuk perkembangan channel ini, untuk kemajuan channel ini, biar teman-teman nontonnya lebih nyaman, lebih enjoy, audionya lebih bagus, insya Allah kedepannya seperti itu. Oke, kita bahas saja langsung. Sebenarnya apa yang saya pernah berikan kepada teman-teman semua itu insya Allah apa adanya. Apa yang saya tahu pasti saya akan kasih tahu, apa yang saya bisa pasti saya akan berbagi kepada teman-teman. Nah, di sini saya tidak akan menutupi apa yang saya punya, saya tidak akan nutupin tentang perawatan cara bikin penggacoran jantan maupun betina. Insya Allah tidak ada yang saya tutupin, dan insya Allah juga tidak ada yang saya lebih-lebihkan. Kalau kurang pasti banyak, karena saya manusia biasa, manusia yang banyak kekurangannya, tapi setidaknya saya ingin menjadi manusia yang bisa bermanfaat untuk teman-teman semua itu. Jadi mohon dimaklumin kalau misalkan memang keadaan audionya, keadaan kameranya dan lain-lain itu kurang bagus atau kurang nyaman, mohon dimaklumin untuk teman-teman semua. Oke, jadi kita lanjut aja. Birahi sama emosi. Birahi sama emosi itu mungkin semua burung itu sama. Birahi sama emosi itu kan ketika memang birahi sama emosinya itu seimbang, burung insya Allah pasti bisa gacor. Seharusnya yang teman-teman harus rubah mindsetnya itu tentang pemahamannya, tentang pemahaman birahi sama emosi. Kalau teman-teman apalagi untuk para pemula yang baru bermain lovebird, jadi biar lebih paham itu, yang teman-teman harus pahamin itu dari birahi sama emosinya. Jangan bicara tentang perawatan. Kalau perawatan saya kira itu sama aja. Kalau perawatan selama kita masih konsisten, mau dari narasumber siapapun, mau channel dari manapun, itu insya Allah pasti bisa gacor. Cuman kan dari narasumber ataupun YouTube yang lain itu kan memang punya pakeman birahi sama emosi itu seperti apa, cara penanganannya itu seperti apa. Nah, yang harus teman-teman pahamin itu seperti itu. Kalau dari versi saya pribadi seperti ini, birahi sama emosi, kenapa saya selalu ngasih tahu itu 3 hal. Yang pertama koloni, yang kedua single, yang ketiga itu tahap penguntulan atau tahap cabut pasang. Nah, ini ketiga ini semua sangat, menurut saya ini sangat bermanfaat, dan memang teman-teman nggak usah pusing lagi sebenarnya untuk masalah birahi, karena di tiga ini jadi pertama main koloni kan saya sudah pernah bilang, dan yang di video sebelumnya saya udah pernah bilang kalau misalkan main koloni itu untuk menaikkan birahi udah pasti naik. Jadi teman-teman nggak usah kencengin lagi pakannya dan lain-lain. Sebenarnya tanpa pakan kenceng pun ini sudah birahi, karena yang namanya dikumpulin berjejer banyak itu udah pasti birahi, dan hasilnya pasti yang namanya birahi nih pasti ngembung, pasti tidur, pasti susah bunyi, pasti ngeriwik. Dan ketika memang emosinya lebih tinggi daripada birahinya kerendahan, itu yang terjadi adalah faktor koek, nakal, ngepak sayap. Nah, itu emosi yang ketinggian. Teman-teman pelajarin hal itu aja. Satu birahi, satu emosi. Birahi itu tidur, susah bunyi, ngeriwik, ngembung badannya, bulunya pada yang
yang jadi berotot tuh, bukan berotot sih, jadi lesu lah, itu namanya birahi. Dari situ aja teman-teman harus perhatikan. Nah kedua, emosi itu apa sih bang? Emosi itu fighter, ngoak-ngoek, terus ngepak sayap, nakal dan lain-lain. Nah ini dua-duanya ini saling bergantungan. Ketika memang birahinya lebih tinggi daripada emosinya, kan yang terjadi hanyalah birahi. Yang birahi yang tadi saya sebutin, ngeriwik, itu dah satu aja dah, satu yang teman-teman harus pelajari. Ngeriwik, nah tingginya cuma dari emosi. Pakan makanya saya selalu bilang harus diraba, tergantung kondisi burungnya. Kalau kondisi burungnya memang belum terlalu birahi, kita bisa pakai pakan tinggi dibantu penjemuran biar sama-sama seimbang naik. Ketika memang yang ada hanyalah birahi, ngeriwik, kita pakai pakan tinggi, yang terjadi ini birahinya, ini emosinya, pakai pakan tinggi di sini. Nah di sini kita bantu penjemuran, walaupun tetap. Nah ini di tengah-tengah kita main sistem koloni ya, kita main sistem koloni yang sudah pasti birahi. Nah kalau misalkan kita naikin dari pakan, ini kan tinggi terus birahinya, walaupun kita naikin dari penjemuran, ini naik yang nggak bakalan bisa seimbang. Makanya kenapa teman-teman saya sarankan itu harus diraba dari pakan itu seperti itu. Jadi rubah mindsetnya untuk mencari tahu settingan apa sih yang bikin gacor. Jangan seperti itu, tapi yang harus teman-teman ubah itu mindset, gimana caranya itu birahi sama emosinya itu seimbang. Kenapa juga dari penjemuran saya bilang itu harus diraba, karena ketika memang yang tadi saya bilang nih kita ubah ya, kita ubah logikanya seperti ini. Emosinya ketinggian di sini, di titik ini ketinggian, ini birahinya. Ketika memang kita mau ketemuin ini birahinya ke atas, udah pasti yang terjadi gacor. Tapi ada kala memang birahinya kerendahan, makanya kenapa saya bilang main koloni sudah, teman-teman gak usah mikirin birahinya kerendahan, karena dari sini pun birahi udah naik dari koloni, kecuali teman-teman memang di koloni. Makanya kenapa saya bilang harus diraba main koloni itu, teman-teman di sini pakai pakan rendah, di sini teman-teman pakai penjemuran terus tiap hari. Nah yang terjadi, makanya saya bilang setiap seminggu sekali teman-teman itu petel, teman-teman lihat perkembangan burungnya, kualitas burungnya, kemampuan burungnya itu sudah seperti apa. Apakah gacor? Ya gacor pasti, cuman kan ada tingkat-tingkat yang aneh ya, apa dia ngoek-ngoek, apa dia ngeriwiknya kebanyakan, apa dia koak-koeknya kebanyakan. Nah itu yang harus teman-teman perhatikan. Nah lanjut lagi, ini birahinya di tingkat sini kita pakai pakan polos. Ini kita main koloni ya, contoh main koloni yang birahinya sudah pasti tinggi, kita sudah pasti tinggi. Oke, kita nyari aman, pakannya pakan rendah, pakan polos. Nah emosinya di tingkat sini, karena memang sudah kita latih buat penjemuran. Koak-koeknya terlalu tinggi, fighternya terlalu tinggi, manggil-manggilnya terlalu tinggi, ngepak sayapnya itu terlalu tinggi. Nah teman-teman tinggal stop aja penjemurannya di koloni. Tetap teman-teman main koloni, tapi teman-teman itu stop penjemurannya. Jadi emosinya di tingkat sini aja, teman-teman tahan. Nah birahinya kita bisa pakan naik sebentar, maksudnya sedikit. Nah itu bisa, atau teman-teman bisa langsung jos ngegasin pakai pakan bener-bener tinggi, tapi teman-teman harus raba, jangan sampai kelebihan lagi. Nah misalkan di tingkat sini teman-teman raba dikit sampai di tingkat sini, nah baru teman-teman udah, kalau misalkan itu lanjut lagi, teman-teman bisa melihat perkembangannya seminggu kemudian. Wah kayaknya birahinya tinggi lagi nih, ya udah teman-teman tinggal penjemuran gitu aja. Sebenarnya cara penggacoran burung itu seperti itu, dan saya itu lebih suka burung yang ngeriwik. Karena apa? Dari ngeriwik itu dia bisa merubah nada, dari ngeriwik itu dia bisa manjangin durasi, dari ngeriwik itu dia bisa sambil ngeriwik sambil bunyi, ngeriwik sambil bunyi, jadi jatuhnya cuek. Dan dobelan itu rata-rata itu terjadi dari situ. Nah mungkin video-video berikutnya itu kita akan ngebahas tentang dobelan.
mungkin cukup di sini aja. Oh ya, ada tambahan satu lagi biar teman-teman masih ngelanjutin video ini penting, makanya kenapa saya bilang ada 3 tahap. 1 koloni single, ketiga itu sistem cabut pasang. Kalau betina itu main untulan. Nah, main koloni, jadi teman-teman yang tadi saya bilang tidak usah mikirkan birahinya, yang penting teman-teman wajib jemur. Alasannya itu seperti itu, karena yang namanya koloni udah pasti birahi, teman-teman tinggal bantu lewat penjemuran. Nah, ketika memang dari koloni ini sudah gacor, sudah berani bunyi, mentalnya sudah ada, nadanya juga udah enak, teman-teman bisa pindah ke step kedua. Step kedua, kalau saya pribadi sih jujur aja, karena memang tidak ada tempat, makanya step kedua ini sebenarnya kita pakai sistem single total, satu ruangan satu sendiri. Cuman kalau misalkan memang teman-teman bisa ada tempatnya nggak apa-apa, saya nyaranin nggak apa-apa, karena memang saya pribadi pernah melakukan single total pakan tinggi tanpa penjemuran, tanpa mandi, udah biarin, karena dari tingkat koloni masuk ke sini burung sudah pasti gacor, ya kan, kita tambahin gacor lagi. Nah, kenapa kita tidak pakai penjemuran? Karena alasannya itu kita ingin menghilangkan faktornya. Jadi gimana caranya burung itu diam bunyi, diam tiba-tiba bunyi, diam tiba-tiba bunyi, itu yang kita mau. Jadi tidak ada ngepak sayap, tidak ada yang namanya manggil-manggil. Ini yang di sini yang kita mau. Ini tahapnya itu udah di sini. Nah, ketika memang di sini sudah melewati, teman-teman bisa masuk ke tahap cabut pasang atau tempel. Mau betina mau jantan itu sama aja, karena dari sini cabut pasang di sini teman-teman bisa buat jalan lapangan jantan pelayarnya. Nah, di sini juga betina juga teman-teman bisa jalan lapangan, ini betina dari sini itu. Nah, kalau misalkan udah di tahap ketiga di sini, kalau menurut saya itu wajib. Karena apa? Karena takutnya yang dikhawatirkan itu burung terlalu ngeriwik, terlalu nyaman sama untulannya, terlalu nyaman sama pasangannya, yang terjadi hanyalah ngeriwik, terjadi hanyalah birahi. Nah, teman-teman bantu lewat penjemuran, tapi teman-teman harus perhatikan ketika memang teman-teman penjemurannya itu mungkin ketika teman-teman jemur nih, koak-koaknya, faktornya muncul, teman-teman stop, langsung aja stop. Di stop aja. Kalau misalkan emang teman-teman wah kayaknya birahinya masih tinggi, teman-teman bisa ngurangin 5 menit atau 10 menit, itu nggak apa-apa, standarnya seperti itu. Kalau misalkan emang masih faktor juga, masih keluar faktornya, neken, nada manggilnya neken gitu ya, manggil neken, nah itu teman-teman bisa stop. Karena insya Allah burung yang memang sudah dasarnya gacor, dan ketika memang kita tinggal tahap finishing, itu sebenarnya dia bisa naik emosinya secara alami, tapi tanpa penjemuran itu bisa. Oke, mungkin itu aja. Mungkin video berikutnya ini bocoran, video berikutnya mungkin buat cara mengeluarkan dobelan itu seperti apa. Oke, mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.